Ilmu marketing jadi ilmu hidup. Menarik. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tubagus Mana Yusuf dari program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam angkatan tahun 2025. Insya Allah, di sini saya akan mereview buku yang telah saya baca, yaitu yang berjudul Belajar Marketing, Belajar Hidup. Prinsip-prinsip marketing untuk hidup efektif. Baik, buku ini ditulis oleh Henry Manampiring. Buku ini merupakan buku self-improvement yang di dalamnya berisi prinsip-prinsip marketing yang sejalan dengan kehidupan kita, di mana hal tersebut dapat membantu kita untuk lebih efektif dalam meraih cita, cinta, dan hidup yang lebih bermakna. Oke. Pertama-tama, saya mengapa tertarik dengan buku ini? Pertama, karena covernya yang cukup menarik dengan warna-warna yang cukup beragam. Selanjutnya, buku ini tidak saya beli, tetapi buku ini saya dapatkan ketika wisuda. Ini merupakan hadiah dari pihak madrasah. Baik, buku ini terdiri dari 18 bab dan 280 halaman. Sang penulis, yaitu Henry Manampiring, merupakan penulis dari buku Filosofi Teras yang menjadi mega bestseller dan meraih penghargaan Book of the Year di Indonesia International Book Fair tahun 2019. Belajar marketing, belajar hidup adalah gabungan pengalaman beliau di dunia marketing dan juga minatnya dalam topik pengembangan diri. Sebelumnya, ia memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman bekerja di bidang marketing sehingga beliau dapat menulis buku ini. Buku ini diterbitkan pada tahun 2024 oleh penerbit buku Kompas. Selanjutnya, beberapa poin fokus buku yang saya dapatkan adalah yang pertama, semua orang adalah pemasar atau marketer. Lalu yang kedua, esensi marketing adalah berguna. Yang ketiga, positioning dan manfaat diri. Lalu yang terakhir, yang keempat, 4P of marketing yang relevan dengan kehidupan. Kita masuk kepada bagian yang pertama, yaitu semua orang adalah marketer. Semua orang adalah pemasar. Jadi, di dunia ini kita semua adalah pemasar. Kita semua memasarkan. Bahkan meski kita tidak menjual suatu produk, kita sudah memasarkan diri kita sendiri. Lalu, jika kita merasa hidup kita selama ini sulit, mungkin kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah kita sudah menjadi pemasar yang baik atau belum? Jangan pernah mengharapkan menjadi seseorang yang baik jika sebelumnya kita tidak menawarkan diri dengan baik. Dalam hidup ini, keberhasilan itu bisa diibaratkan seperti penjualan harus diawali dengan kegiatan memasarkan. Lalu, yang kedua, esensi marketing adalah berguna. Dalam hal ini, kita tidak perlu untuk menjadi terkenal ketika kita ingin membantu orang lain. Karena sejatinya kita ini berguna ketika kehadiran, perhatian, kebijaksanaan, waktu, dan kasih sayang itu hadir di dalam diri setiap manusia. Saya mengutip sebuah nasihat yang diterima oleh aktor Hollywood, yaitu Arnold Schwarzenegger. Mohon maaf saya apabila salah dalam pengucapan. Beliau mendapatkan nasihat dari ayahnya dari kecil, yaitu jadilah berguna, atau dalam bahasa Inggris be useful. Sebuah nasihat yang teramat singkat, namun maknanya teramat dalam. Kemudian yang ketiga, positioning dan manfaat diri. Dalam hal ini,
manusia. Berbeda dengan brand atau merek. Untuk hal ini, kita harus mengetahui apa kebermanfaatan diri kita untuk orang lain. Kita tidak harus menjadi manusia yang sempurna, karena tidak ada manusia yang sempurna. Namun, penting untuk kita tahu kekuatan dan kelemahan diri kita. Karena kekuatan yang kita miliki harus terus diasah, dikembangkan, dan dikomunikasikan. Sementara kelemahan kita haruslah kita kelola, karena mungkin ada yang tidak bisa dihilangkan sama sekali. Kita juga tidak perlu memiliki manfaat yang kuat bagi semua orang. Kita pun harus memprioritaskan siapa-siapa saja yang penting dalam hidup kita. Dan kita juga tidak mungkin untuk menyenangkan semua orang. Yang terakhir, 4P of marketing yang relevan dengan kehidupan kita. Sebenarnya, langkah awal dalam pengembangan diri bukanlah dengan membaca buku-buku motivasi. Tetapi yang pertama adalah kenali diri sendiri. Lalu selanjutnya, kehadiran dirimu bisa bermakna karena kamu memenuhi kebutuhan yang sudah ada. Namun, bisa juga kamu harus menciptakan suatu kebutuhan itu. Lalu, yang ketiga, pencitraan tidak akan bisa mempertahankan ilusinya untuk waktu yang lama. Jadi, pencitraan yang menciptakan ekspektasi orang akan diri kita yang jauh lebih tinggi daripada apa yang kita bisa berikan hanya akan menjadi bumerang bagi diri kita. Mungkin sekian book review yang telah saya paparkan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.